Di London ada segalanya, budaya, kehidupan malam, makanan, mode, sepak bola, dan juga komunitas Yahudi. Cukup besar, sekitar 150.000 orang Yahudi, yang kurang lebih setengah dari jumlah yang ada di seluruh Inggris tinggal di antara Anfield dan Brixton. Sementara di pusat kota mungkin terasa aman, di lingkungan Yahudi mereka merasa menjadi sasaran empuk bagi kelompok antisemit di kota. Insiden kebencian meningkat dengan sangat cepat dan pemerintah Inggris tidak berbuat cukup. Hanya angka-angka dan kebencian terhadap Israel yang terus meningkat. Ya. Coba tanya saya satu pertanyaan, halo? Kami sedang mengerjakan sebuah proyek tentang kota, tentang London, dan tentang hubungan antara London dan Israel. Dan saya ingin tahu, apa pendapat Anda tentang Israel. Bebaskan Palestina, saudara. Bebaskan Palestina. Diam, jual Shalom. mereka, Baiklah, santai saja, shalom. jual dia. Ayo pergi. Aku cinta Israel, aku cinta semua orang, kita semua bersaudara. Ya, Itu tidak membantu siapapun kan? Kecuali soal uang. Bagaimana perasaanmu tentang bagaimana orang Inggris memandang Israel? aku sedang mencoba memahaminya, tapi kamu mengambil mikrofoku. Oke. Dan itulah persis seperti politik teman-teman. Di rumah, Sekitar 2 tahun yang lalu, pada 24 Agustus, saya menerima email. Saya diundang untuk ikut serta dalam songwriting camp, dan itu akan berlangsung di Wales. Saya sampai di sana, ada semacam pondok kecil. Saya meminta sopir yang bersama saya untuk membantu memastikan bahwa saya berada di tempat yang benar. Semuanya bermula dengan 3 pria besar yang mulai berteriak pada saya dengan keras. Dan begitulah mereka sebenarnya menyerang saya. Mereka juga memborgol saya dan mengikat saya ke semacam pipa, semacam radiator yang ada di dinding. Untungnya, karena sopir masuk bersama saya dan berhasil melarikan diri. Mereka sadar bahwa jika supir melarikan diri, dia mungkin akan meminta bantuan. Setelah beberapa menit saya mengangkat kepala, saya melihat tidak ada siapa-siapa di sana. Begitulah saya tahu saya bisa bangun. Saya tahu saya bisa melepaskan diri. Saya mulai keluar ke ladang-ladang di sana, di wilayah Wales. Saya bersembunyi di sana, di belakang sebuah gubuk tua, dan menelpon meminta bantuan. Dan itu adalah momen yang sangat-sangat sulit dalam hidup saya. Saya tidak yakin saya akan bisa bertahan. Mari kita katakan begitu. Awalnya polisi mengatakan bahwa mereka hanya ingin menculik saya dan mencoba memeras uang. Dan seiring berjalannya waktu, mereka semakin menekankan fakta bahwa memang ada motif nasionalis di sana. Satu siang dan di Altansea Park, kalian bisa lihat namanya di sini. Ini adalah kasus yang tidak biasa di London. Kami sebenarnya berada di sini dalam acara bersepeda besar untuk Palestina, acara untuk seluruh keluarga, anak-anak, orang dewasa. Sebenarnya sekitar 150 pesepeda yang datang dari seluruh penjuru London berkumpul di sini di Altansea Park untuk acara mendukung Palestina. Membantu dengan penjualan kue, mengumpulkan uang untuk sebuah keluarga yang membutuhkan air di Gaza. Jadi, ketika peristiwa 7 Oktober terjadi, kami menjadi jauh lebih aktif, terlibat dalam mengikuti semua demonstrasi nasional, ikut serta dalam acara bersepeda, dan menjadi suara bagi rakyat Palestina. Untuk menghentikan genosida, untuk menghentikan pembersihan etnis. Israel belum pernah dimintai pertanggungjawaban selama beberapa dekade. Sejak malam itu, rakyat Palestina berteriak dan berteriak, serta berusaha melakukannya secara damai. Lihat, dia mendengarkan. Media Inggris sangat kritis terhadap kami. Ini bukan hanya media lokal, tapi juga media internasional. Jadi ini berdampak pada seluruh dunia. Banyak orang mencampur adukkan orang Israel dan orang Yahudi. Jadi kamu tahu kurang pengetahuan, sungguh. Tapi di sisi lain, aku bilang ke teman-teman Yahudiku, jadilah lebih vokal. Tapi itu sedikit seperti menyalahkan korban. Kamu harus berani berdiri dan bersuara kadang-kadang. Dan kalau kamu tidak melakukannya, itulah saat Holocaust terjadi. Begitulah Hitler bisa muncul. Sangat mengerikan apa yang terjadi pada 7 Oktober. Tapi kadang-kadang, di tengah tragedi yang mengerikan, kamu harus menunjukkan kerendahan hati dan belas kasih. Itu tidak mudah dilakukan. Melakukan apa yang mereka lakukan dan melakukan genosida bukanlah jawabannya. Shomrim adalah sebuah organisasi yang sepenuhnya didanai oleh komunitas. Kami ada di sana untuk menunjukkan kehadiran dan kami ada di sana untuk menjembatani sampai polisi datang. Seberapa sering Anda mendapat panggilan? Lihat, Panggilan saya akan bilang sekitar 5 kali sehari. Berkisar antara 5 sampai 8 kali sehari. Orang-orang berteriak di jalan, Heil Hitler, entah itu Free Palestine, bunuh orang Yahudi. Ini adalah salah satu kawasan dengan komunitas Yahudi terbesar di London, lingkungan Golders Green. Bisnis kosher ada di setiap sudut. Sekitar 3.000 keluarga Yahudi di lingkungan ini yang telah menjadi titik fokus untuk insiden antisemit. Ini adalah sebuah kafe.
Kami punya toko roti. Kami punya toko pizza. Ini semua adalah restoran kosher. Target utama, tanpa keamanan. Ini kami punya humus segar di sini. Beberapa hari setelah peristiwa 7 Oktober, di sini mereka mencoret jembatan di belakang sini dengan tulisan Palestina. Ada juga insiden di mana mereka melempar tabung gas ke pintu, sebenarnya mereka merusak pintunya. Di sisi lain, saya juga bisa bilang bahwa jumlah surat yang saya terima dari orang-orang non-Yahudi, mereka mengirimkan uang di dalam amplop, saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Hal itu kurang terasa tepat setelah peristiwa 7 Oktober, kecuali beberapa insiden yang terjadi. Tapi saya pikir seiring waktu, justru perasaan antisemitisme yang meningkat secara umum bisa dirasakan juga di sini. Tentu saja, saya akan ceritakan. Nashim Mogishim kurang merasa aman berjalan begitu saja di jalan dengan menampilkan identitas Yahudi mereka. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Ya, tentu saja. Peristiwa 7 Oktober dan aksi unjuk rasa yang terjadi di sini setiap minggu, itu semacam melegitimasi kebencian terhadap Yahudi. Dan butuh waktu lama bagi pemerintah. Maksud saya, benar-benar sampai Golders Green dibom Molotov beberapa kali, baru mereka sadar. Dia datang dari stasiun kereta bawah tanah ke sini dan akhirnya menikam salah satu orang. Jadi dia berjalan sampai ke sini dan ada seorang pria Yahudi di sini dekat halte bus. Dan di sinilah dia menyerangnya. Tidak. Yang kami harapkan dari polisi dan pemerintah adalah mereka harus menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Proses tindak lanjut setelah itu cukup lemah dan itu perlu diperkuat. Mereka ditangkap, tapi tidak ada tindak lanjut setelah itu. Apa yang kami lakukan semakin menjadi target organisasi teroris. Kami bertemu Gideon di kantornya di London. Sangat penting baginya untuk memastikan tidak ada yang tahu di mana lokasi mereka karena perjuangan mereka melawan antisemitisme dalam beberapa tahun terakhir. Ada pawai Palestina yang berada di depan saya. Saat saya mulai menyeberang, saya merasakan tangan-tangan menyentuh saya. Lalu saya sadar ada seorang polisi yang menarik saya kembali ke trotoar. Kamu, ini adalah pawai pro-Palestina. Khawatir bahwa kehadiranmu di sini akan memancing kemarahan orang-orang ini. Jadi kami harus menangkapmu jika kamu tetap di sini. Kami diberitahu bahwa pawai-pawai ini aman, bahwa pawai-pawai itu damai. Bagi saya, itu adalah bukti mutlak, tapi itu bohong. Sejujurnya, itu sangat memuakkan. Bukan hanya itu, ada juga Smart Rowley, Kepala Kepolisian Metropolitan, yang mengatakan bahwa dia sebenarnya mendukung apa yang dilakukan oleh petugas itu. Mereka keluar di tengah malam sekitar pukul 1.23 pagi dan mereka berlari ke sini dengan membawa jerigen bensin. Di tempat ini, 5 bulan yang lalu, terjadi serangan teror. Sebuah sel datang ke sini, mereka menuangkan bahan bakar ke ambulans milik Yehud Hatzalah dan benar-benar membakarnya. Salah satunya bahkan meledak dan jatuh ke sinagoga yang ada tepat di sini, Nimut. Itu benar-benar teror dan kecemasan. Dan orang-orang tidak percaya seberapa rendah seseorang bisa bertindak untuk menyerang layanan ambulans. Sayangnya, polisi membutuhkan waktu 25 menit untuk tiba. Lebih dari 25 menit. Dan ini jelas tidak cukup baik. Kamu sebenarnya tiba di hari ke-40. Sebenarnya hari peringatan Hasan Ben Ali. Setiap syair dalam lagunya menandai hari ini. Terjemahan smells of the air. Misalnya, apa yang kamu tunjukkan di sini, Husnatul Rasul, itu adalah lembaga agama Iran di London. Itu bukan lembaga yang tak berbahaya. Apakah teror didanai oleh Iran? Lembaga agama itu memungkinkan, itu adalah alat yang memungkinkan Iran. Hanya untuk mengendalikan populasi Syiah. Mereka sangat berusaha menonjolkan aktivitas mereka, yang tampak tidak berbahaya. Kamu akan melihat di sana ada Yayasan Amal. Semuanya pada akhirnya diarahkan oleh Iran. Dan inilah infrastruktur yang memungkinkan Iran memiliki pengaruh di Inggris. Kamu melihat organisasi yang disebut Lulal B. Sebenarnya itu adalah LSM. LSM Iran terbesar di dunia.
Sebenarnya, orang yang memimpinnya, Haitola Ramzani, ditunjuk oleh pemimpin tertinggi Iran. Kamu juga mengatakan hal lain dalam konteks ini. Penyebutan tentang pemuda. Mereka berinvestasi dalam kemampuan untuk mencuci otak para pemuda Syiah, sehingga mereka menjadi loyal baik kepada Iran maupun kepada revolusi. Memang benar, kamu tidak akan melihat mereka secara langsung menyerukan terorisme. Tapi inilah yang kami sebut infrastruktur yang memungkinkan Iran mendapatkan pengaruh di komunitas Syiah di seluruh dunia. Dan jika pada akhirnya mereka membutuhkan aktivitas operasional, inilah tempat yang akan mereka cari. Acara ini berlangsung di Speaker's Corner di Hyde Park, tempat yang paling dikenal dengan kebebasan berbicara. Baru saja, mereka hampir meyakinkan kita bahwa ini adalah acara yang tidak berbahaya. Lalu kita melihat bendera ini. Republik Islam Iran, kan? Bendera Iran? Tidak ada bendera Iran. Tidak ada bendera Iran lainnya? Tidak ada bendera lain. Bolehkah saya bertanya, apa hubungannya dengan acara ini? Maaf. Saluran yang mana? E24 News. E24 News. Mana ID Anda? ID. Kami punya ID. Baru setelah syuting, kami menyadarinya. Bandana yang dikenakan orang ini. Tulisan merahnya menyebutkan hari ke-40. Tapi perhatikan gambar di samping kepalanya. Di sisi pertama adalah Qasem Soleimani, mantan komandan pasukan Quds yang dibunuh oleh Amerika. Di sisi lainnya, Ali Khamenei, mantan pemimpin tertinggi Iran. Rof Nakomi Trakim, dari daerah itu. Dan dia memberitahu jika ada dua pecahan yang mengikuti kita. Apa yang kamu bicarakan? Pemerintah ini bahkan tidak banyak menyebut masalah ekstremisme Islamis. Kamu tidak bisa bermain politik dengan ekstremisme. Kamu harus menyebutkannya, kamu harus menanganinya. Apa yang terjadi ketika kamu bermain politik dengan ekstremisme? Ekstremisme itu tumbuh. Orang-orang terjerumus ke dalam ideologi itu. Orang-orang menganggap itu hal yang normal. Undang Charlie. 150.000 orang Yahudi tinggal di London, dan sebagian besar akan setuju bahwa Inggris telah berubah. Negara yang dulu lama mendukung Israel, mungkin ramah terhadap turis Israel. Tetapi dalam diamnya, negara ini menjadi lahan subur bagi unsur-unsur yang memusuhi Israel untuk tumbuh, dan orang-orang Yahudi merasa tidak ada tempat untuk mengadu. Saya pikir dalam sejarah Yahudi, sudah sering ada masa ketika orang Yahudi harus pergi. Jika Britania Raya jatuh dan menjadi tempat di mana orang Yahudi tidak bisa tinggal lagi, itu benar-benar memalukan dan mengerikan bagi Barat secara keseluruhan. Dan saya rasa kita belum sampai di titik itu.